Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Gaby dengan NIM 21131308. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi pada EKG atau elektrokardiogram. Apakah sudah tahu apa itu EKG? Elektrokardiogram adalah alat medis yang digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. Nah, prinsip kerja dari EKG yaitu elektroda dari alat EKG ditempatkan pada beberapa titik ekstremitas dan prekordium dada bertujuan untuk merekam aktivitas elektrik pada jantung, kemudian diubah menjadi grafik yang ditampilkan pada alat EKG. Hasil dari tampilan itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk gelombang pada kertas khusus, kertas yang kita kenal sebagai kertas EKG, dan dinamakan gelombang P, Q, R, S, dan T. Bentuk gelombang ini ditunjukkan pada efeksi terhadap beberapa garis isoelektrik, garis yang menunjukkan tidak adanya energi garis. Isoelektrik dapat ditentukan dengan melihat interval dari T hingga P. Nah, adapun sebelum kita melakukan kalibrasi, kita harus menentukan tujuannya itu. Tujuan yang pertama yaitu memastikan alat kesehatan dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan handal, yaitu dengan hasil yang akurat diagnosa yang kita berikan kepada pasien itu lebih tepat dan lebih efektif. Nah, yang kedua itu kalibrasi juga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan penggunaan alat kesehatan. Nah, dengan penggunaan alat yang tidak terkalibrasi dengan baik dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran yang dapat membahayakan pasien. Itu perlu kita lakukan sebelum kalibrasi. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi juga penting untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang yang mengatur penggunaan dari alat kesehatan dalam praktik medis. Nah, ini saya menjelaskan Proxim 3. Nah, inilah gambar Proxim 3, alat untuk kalibrasi EKG. Apa itu Proxim 3? Proxim 3 adalah alat simulator tanda vital yang dapat digunakan untuk kalibrasi EKG. Nah, pada Proxim 3 ini dia itu memiliki beberapa fitur untuk menghasilkan sinyal EKG dengan berbagai jenis ritme jantung seperti ritme sinus, aritma, dan pace. Nah, SOP Proxim pada EKG yaitu sambungkan kabel elektroda pada EKG dan Proxim sesuai dengan warna dan kode yang telah ditentukan. Setelah itu, hidupkan alat untuk memulai proses pengukuran. Gunakan metode auto dengan kecepatan 25 mm per sekon dan cetak hasilnya. Selanjutnya, atur lead dengan menekan tombol lead hingga lead 2 muncul di layar. Gunakan metode manual untuk mengubah heart rate atau BPM sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel lembar kertas, seperti 30, 60, 120, sampai yang tertinggi yaitu 240 pada Proxim. Setelah mengatur BPM-nya, cetak hasilnya. Kemudian, ubah kecepatan kertas menjadi 50 mm per second pada EKG. Untuk melakukan kalibrasi, pilih mode standar EKG dan mengubah ke mode manual speed, lalu cetak hasilnya. Setelah kalibrasi kecepatan selesai, kembalikan kecepatan kertas ke 25 mm per second. Selanjutnya, lakukan kalibrasi amplitudo pada Proxim dengan cara menuju menu Home. Pilih Pred dan ubah amplitudo sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel lembar kerja. Setelah mengatur amplitudo, cetak hasilnya. Nah, setelah semua proses kalibrasi dan pengukuran selesai, matikan alat dan kembalikan semua komponen ke tempat semula. Nah, terakhir, untuk
Untuk ukur grafik stimulus EKG menggunakan jangka sorong untuk mendapatkan hasil akhir yang akurat dapat dipercaya. Nah, seperti gambar di bawah ini, dia menggunakan seperti ini. Dia ada beberapa elektroda dan disambungkan ke monitoring. Nah, data setelah kalibrasi. Analisisnya yaitu elektroda yang kotor dan tidak diletakkan secara benar sangat berpengaruh pada hasil EKG. Yaitu seperti kabel lead elektroda sangat berpengaruh pada grafik hasil EKG. Seperti contoh, saat ingin melakukan kalibrasi, kabel elektroda yang tertancap pada alat kalibrasi prosim 3 tidak tertancap dengan baik atau longgar, sehingga hasil grafik gelombang stimulus pada EKG keriting maksudnya. Alat kalibrasi apa saja yang digunakan? Selain prosim 3, terdapat beberapa alat kalibrasi lain dapat dipakai sebagai berikut. Yang pertama itu ada plug PS410 ECG simulator. Yang kedua itu ada kontak MS400 ECG simulator. Dan yang ketiga ada SKX 2000 ECG simulator. Nah, ini kelebihan dan kurangan pada prosim. Kelebihan pada prosim itu menghasilkan sinyal EKG yang akurat, konsisten, dan mudah digunakan. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu prosim itu mahal dan tidak portable. Kurang sesuai juga untuk penggunaan di rumah sakit atau klinik. Ini dokumentasi pada beberapa alat kalibrasi, yaitu ini ada plug PS410 ECG simulator, ini ada konteks MS400 ECG simulator dan SKX 2000 ECG simulator seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulannya. Pastikan kabel elektroda sudah terpasang dengan baik dan benar pada prosim sesuai dengan penempatannya. Jika masih terjadi masalah, cobalah membersihkan elektroda, lalu pasang kembali elektroda ke alat kalibrasi prosim dengan benar. Jika masalah tetap berlanjut, ada opsi untuk mematikan alat dan mengulangi proses kalibrasi dari awal. Jika semua percobaan di atas tidak membuahkan hasil, pertimbangkan untuk mengganti kabel elektroda karena kemungkinan kabel tersebut sudah rusak atau tidak layak pakai. Sebagai catatan, seringkali masalah gelombang ECG tidak muncul disebabkan oleh penempatan elektroda yang salah. Jika hal ini terjadi, periksa kembali penempatan elektrodanya untuk memastikan akurasi hasil yang akurat. Terima kasih. Itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah.